Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di renungan pagi singkat kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu. Kami boleh beristirahat dengan baik dan pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan keadaan tubuh yang sehat. Sebelum kami akan memulai seluruh aktivitas kami rindu untuk akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan bekerja untuk kebaikan. Dengan ayat inti terdapat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, baik suka maupun duka, bekerja bersama untuk kebaikan kita. Asalkan kita mengasihi Tuhan dan hidup sesuai dengan rencananya. Tuhan memiliki rencana yang sempurna untuk hidup kita, dan Ia dapat menggunakan segala hal untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan untuk mendekatkan kita kepadanya. Kita sering tidak mengerti ya apa yang mungkin sedang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita mungkin merasa bingung atau mungkin kecewa dengan sesuatu yang pada saat ini kita sedang hadapi. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik daripada yang kita bisa bayangkan. Ia dapat menggunakan segala hal, baik yang baik maupun yang buruk, untuk membawa kita kepada kebaikan. Ya, jadi Tuhan bisa melakukan segala hal untuk membawakan apa? Membawakan kebaikan bagi kita. Dengan percaya pada Tuhan dan mengasihinya, kita dapat menemukan kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Tuhan dapat menggunakan segala hal untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan untuk mendekatkan kita kepadanya. Sebagai contohnya, mungkin ketika kita pada saat ini Bapak Ibu, Saudara-saudari mengalami kegagalan mungkin dalam pekerjaan, dalam studi, Tuhan dapat menggunakan pengalaman dari kegagalan kita dalam ini untuk apa? Untuk menjadi lebih sabar dan lebih gigih dalam mencapai tujuan kita. Mungkin juga kita mengalami kesulitan dalam hubungan kita dengan orang lain, ya. Tuhan dapat menggunakan pengalaman ini untuk membentuk kita menjadi apa? Menjadi lebih empatik dan lebih bijak dalam berinteraksi dengan orang lain. Kita mengalami kehilangan atau bahkan kesedihan, Tuhan dapat menggunakan pengalaman ini untuk apa? Untuk membentuk kita menjadi lebih kuat dan lebih dekat lagi kepadanya. Ya, jadi Tuhan bisa saja menggunakan bagaimana hal pun maupun dalam kegagalan kita, Tuhan bisa membentuk kita dari hal ini ya. Oh ya, mungkin saya gagal, tapi apa? Ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Tuhan mau membentuk kita dari kegagalan tersebut. Nah, yang menjadi aplikasi bagi kita semua yaitu percaya pada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang sempurna untuk hidup kita dan bahwa Ia dapat menggunakan segala hal untuk kebaikan kita. Lalu kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus berusaha untuk mengasihi Tuhan dan hidup sesuai dengan rencananya. Percayalah pada kebaikan Tuhan. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan membawa kita kepada kebaikan. Tuhan bekerja untuk kebaikan kita, asalkan kita mengasihinya dan hidup sesuai dengan rencananya. Dengan percaya pada Tuhan dan mengasihinya, kita dapat menemukan kekuatan dan penghiburan di dalam menghadapi kesulitan bahkan tantangan dalam kehidupan kita. Tuhan memiliki rencana yang sempurna untuk hidup kita, dan Ia dapat menggunakan segala hal yang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin hari ini atau mungkin kemarin merasa gagal dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam berinteraksi dengan orang lain, Tuhan bisa saja mau mengingatkan kita bahwa dari kegagalan ini ada suatu pelajaran penting yang untuk membentuk kita supaya apa? Kita bisa lebih empatik lagi dalam kegagalan ini ya. Jadi jangan pernah kita berputus asa atau mungkin menyalahkan Tuhan dalam kegagalan ini, tetapi apa? Mari kita ambil sisi positifnya ya. Dan saya yakin percaya ketika kita mengambil sisi positif dari kegagalan kita tersebut, pasti apa?
akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Biarlah dengan renungan singkat pada kali ini dapat menguatkan iman percaya saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.